Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di siang hari ini tentang salah satu unsur penting dalam sebuah TKM, yaitu perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan dalam sebuah TKM itu merupakan unsur yang paling fundamental dari TKM, atau bisa dikatakan unsur yang merupakan proses yang menuju proses awal lagi dalam TKM, yaitu merupakan ujung dari proses TKM. Perbaikan berkesinambungan. Apa sih perbaikan berkesinambungan itu? Perbaikan berkesinambungan, kalau ada sebuah definisi, merupakan usaha konstan untuk mengubah dan membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Terdiri dari dua kalimat yaitu perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berarti mengubah sesuatu menjadi yang lebih baik. Berkesinambungan maka bersifat konstan, jadi langkah-langkah yang bersifat sistematis yang menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan dulu masalah dan pemecahannya. Apa sih masalahnya dan bagaimana nanti yang harus dipecahkan masalahnya. Setelah itu, memilih cara pemecahan yang efektif dan efisien. Bagaimana cara pemecahan yang paling efektif dan efisiennya. Setelah itu kita mengevaluasinya, ya. Kita evaluasi dan kita menstandarisasi. Jadi ada sebuah standar. Kalau semisal dalam sebuah lembaga pendidikan ada suatu problem dalam kurikulumnya, sudah bagus nggak kurikulum kita? Maka kalian harus tahu menentukan apa permasalahan dalam kurikulum kita, bagaimana cara memecahkan yang efektif dan efisien. Setelah itu kita mengevaluasinya menggunakan standarisasi ini. Berarti kalau permasalahannya tentang kurikulum, maka standar yang dipakai dalam pendidikan adalah standar isi di situ. Setelah itu, dalam perbaikan yang berkesinambungan, pengulangan proses dengan kata lain, yang proses itu dikatakan ketika dievaluasi, ini proses yang bagus, ini yang kurang bagus. Nah, pengulangan proses ini yang dipakai adalah proses yang bagus. Jadi ada 5 pelaksanaan perbaikan berkesinambungan yang harus diketahui prosesnya. Next. Aktivitas yang harus dilakukan yang menjadi aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama adalah di sini komunikasi, ya. Komunikasi itu sangat perlu dalam perbaikan berkesinambungan, baik ketika kita menentukan masalah atau pemecahan masalahnya. Perbaikan masalah yang jelas harus dari komunikasi. Setelah kita tahu permasalahannya, kita harus menentukan perbaikan masalah yang jelas itu seperti apa. Memandang hulu, berarti dasar atau pokok dari permasalahannya itu seperti apa. Misal ada permasalahan, mendokumentasikan kemajuan dan masalah. Harus tahu apa sih kelebihannya, apa sih kemajuannya di sini. Setelah itu memantau perubahan. Baru ini 5 proses ini yang disebut dengan aktivitas pokok dalam perbaikan keberkesinambungan. Kalau hanya berhenti pada mendokumentasikan kemajuan masalah, maka itu yang disebut dengan perbaikan saja. Tapi kalau memantau juga perubahannya, baik nanti perubahan baik atau negatif, itu berkesinambungan, tidak berhenti pada perbaikan saja. Kalau perbaikan setelah memperbaiki selesai, gitu kan ya. Tapi kalau dalam berkesinambungan, setelah berbaiki, apa yang harus kita lakukan lagi agar menjadi lebih bagus? Itu aktivitasnya. Langkah-langkah bagaimana cara kita strukturisasi untuk perbaikan berkesinambungan dalam hal pendidikan ataupun dalam hal perusahaan. Bagaimana langkah strukturisasi proses struktural yang kita untuk proses perbaikan berkesinambungan. Langkah yang pertama harus membentuk dewan kualitas. Kalau di dalam sekolah itu contohnya ada wakah bagian mutu pendidikan.
Atau kalau dalam naungan sekolah swasta ada yayasan, pasti ada yang bagian penjamin mutunya. Lah, digunanya untuk dewan kualitas ini. Kalau dalam internal, ketika nanti wakah mutu, ada satu tim yang dibentuk dewan kualitas, itu juga bisa. Setelah itu, jangan setelah membentuk selesai gitu ya, tapi menyusun tanggung jawab atau job desk-nya dewan kualitas. Jadi kepala sekolah itu menyusun, biar apa? Tim kualitas atau dewan kualitas ini tidak bingung apa yang harus dilakukan, ranahnya seperti apa. Jadi menyusun tanggung jawab dewan kualitasnya. Setelah itu, membangun infrastruktur yang diperlukan. Ketika ada infrastruktur yang kurang, apa ya saja yang kurang? Nah, 3 hal ini strukturisasi dalam perbaikan berkesinambungan. Ada elemen dasar dalam proses berkesinambungan. Tadi sudah disebutkan langkah awal, mengidentifikasi masalah, melakukan perbaikan, dan memantau, dan lain sebagainya. Ada elemen dasar dalam proses perbaikan berkesinambungan. Pertama, penetapan standarisasi untuk proses pengendali dan perbaikan. Jadi ada proses penetapan standar, ya, standar untuk proses pengendalian. Nah, kalau produk, mana produk yang dikatakan standarnya bagus? Kalau kita berbicara mutu dari awal kemarin, ya, mutu itu kan sesuatu yang di standarnya, ada standarnya di sini, maka penetapan standarisasi. Yang selanjutnya, setelah menetapkan proses standarisasi, elemen yang paling pokok yang kedua adalah pengukuran. Mengukur sudah sesuai enggak dengan standar, di bawah standar, atau lebih dari standar. Setelah itu di-study, ya, di-study atau dipelajari. Menggunakan teori-teori itu tadi, perbaikan berkesinambungannya. Dicari, di-study. Setelah di-study, dipelajari, kita melakukan tindakan apa dan seperti apa. Itu adalah 4 elemen dasar dalam proses perbaikan berkesinambungan. Jadi kesimpulannya, perbaikan berkesinambungan itu hanya bukan berhenti pada proses perbaikan saja, tapi ada usaha konstannya atau usaha yang berkelanjutannya untuk menjadi proses lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan proses perkembangan perbaikan berkesinambungan. Ada beberapa langkah, ada elemen dasar, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi harus digarisbawahi bahwa proses perbaikan berkesinambungan yang menjadi unsur fundamental dalam total quality management itu bukan hanya proses menjadi lebih bagus saja, tapi ketika sudah menjadi bagus harus berkesinambungan, harus diperbaiki menjadi yang lebih bagus lagi. Berawal lagi kembali ke kontrol mutu. Ketika hierarki mutu, hierarki mutu kan ada kontrol mutu, jaminan mutu, sampai manajemen mutu terpadu. Jadi pada puncaknya manajemen mutu terpadu itu adalah proses perbaikannya. Tapi untuk kembali ke proses yang lebih lanjutnya, berkesinambungan, kembali ke kontrol mutunya. Maka perbaikan berkesinambungan itu disebut tadi suatu usaha konstan untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus atau lebih baik, ya. Jadi bukan hanya cukup baik, tapi menjadi lebih baik dengan perbaikan yang berkesinambungannya di situ. Mungkin itu definisi atau sebuah closing. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan hari ini. Semoga keilmuan hari ini penuh keberkahan untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.